Nah, di podcast kali ini kita akan membahas tentang perbedaan kepemimpinan dari Sri Mulyani dan juga Purbaya. Oke, sebelumnya kita perkenalan diri dulu ya. Oke, boleh dari sumber yang pertama, Najwan, boleh memperkenalkan diri? Halo guys, perkenalkan nama gua Muhammad Najwan Nawaf, bisa dipanggil Najwa. Nah, halo Najwan, selanjutnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Fauzan. Oke, jadi konteksnya menarik nih. Nah, kan di Indonesia sendiri sudah berganti Menteri Keuangan yang tadinya dari perempuan yaitu Sri Mulyani menjadi laki-laki yaitu Purbaya. Dan tentunya ada nih pola perbedaan dari kepemimpinan mereka berdua, tetapi mereka juga memiliki kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Nah, oke, buat yang pertama, boleh dari Najwan dulu kali ya, ingin membahas siapa nih, kepemimpinan Sri Mulyani atau dari Bapak Purbaya sendiri? Oke, jadi saya akan membahas tentang Sri Mulyani. Jadi Sri Mulyani itu adalah ekonom dengan latar belakang yang sangat kuat, yaitu PhD Ekonomi dari University of Illinois. Nah, beliau ini sudah menjabat sebagai Menteri Keuangan itu sejak 2016 di bawah 3 presiden, yaitu SBY, Jokowi, dan Prabowo. Oke. Maksudnya 2006. Oke. Tapi berarti kita bisa lihat ya di sini Sri Mulyani ini tuh kayak karena potensinya yang sangat besar dan memiliki banyak perubahan, makanya selalu dicalonkan lagi gitu menjadi menteri di kepemimpinan yang berbeda-beda, kayak tadi dari era kepemimpinan Pak SBY, terus Pak Jokowi gitu. Oke, kalau menurut Najwan tersendiri nih, kan kita bisa lihat ya, dalam kepemimpinan Sri Mulyani itu tuh punya kayak kelebihan ataupun perubahan. Ada nggak sih perubahan yang kayak signifikan gitu? Kayak lihat dari pencapaiannya, dari APBN atau segalanya. Yang menarik itu dari pendekatannya ya. Sri Mulyani ini menggunakan pendekatan teknokratis, yaitu maksudnya itu beliau itu sangat berbasis terhadap data dan disiplin tinggi dalam mengelola keuangan negara. Kalau kita lihat pencapaiannya cukup impresif. Beliau berhasil menurunkan rasio utang publik dari 100% PDB menjadi 30% dalam satu dekade. Lalu investasi asing juga meningkat hampir 2 kali lipat, yang awalnya 4,6 miliar US dollar menjadi 8,9 US dollar. Wow, angkanya cukup signifikan ya. Betul, karena tadi yaitu menggunakan teknokratis yang berdisiplin tinggi. Nah, bisa kita lihat ya, misal kebijakan apa sih yang sebenarnya menonjol banget gitu dari Ibu Sri Mulyani? Nah, menurut saya itu ada beberapa yang menurut saya itu penting. Pertama itu adalah reformasi perpajakan. Beliau itu memecat kurang lebih sebanyak 150 pegawai pajak yang terlibat korupsi dan melakukan digitalisasi sistem pajak. Yang kedua itu adalah transparansi APBN yang diperkuat. Lalu yang ketiga adalah integrasi birokrasi yang dijaga ketat. Beliau juga mendapat penghargaan sebagai Best Minister in the World pada tahun 2018 dari lembaga internasional. Jadi kredibilitas internasionalnya itu memang sudah tidak diragukan lagi. Oke. Gini deh. Boleh. Ada sisi yang mungkin kurang populer juga nih dari kebijakan beliau, dari kebijakan Sri Mulyani. Gimana tanggapannya? Karena pendekatan beliau itu sangat ketat dan disiplin, kadang itu dianggap oleh beberapa orang atau beberapa pihak itu kurang fleksibel atau terlalu konservatif. Yaitu beberapa pihak itu merasa kebijakan beliau ini terlalu kaku dalam hal stimulus ekonomi. Oke, menarik banget ya. Tadi kita udah mendengar pendapat Najwan tentang Ibu Sri Mulyani, terus juga kebijakannya sampai kebijakan yang benar-benar signifikan gitu perubahannya. Nah, kalau dari Fauzan sendiri ada nggak sih tentang dari Bapak Purbaya gitu kebijakannya yang sekarang? Jadi Purbaya ini menarik ya, dari karena latar belakangnya yang unik. Beliau sarjana juga di teknik elektro dari ITB. Baru mengenal master dan PhD ekonomi dari Purdue University. Jadi perspektif lebih aplikatif, tidak hanya teori ekonomi murni. Nah, karir beliau juga beragam. Pernah jadi field engineering di Schlumberger, direktur utama dan Reksa Securities, berbagai posisi di Kemenko sampai akhirnya jadi ketua LPS
ketua dari 2020 sampai 2005. Nah, pengalaman Pak Purbaya ini cukup variatif ya. Nah betul, dan itu yang bikin gaya kepemimpinannya itu berbeda ke Sri Mulyani ya, beda. Nah Purbaya ini lebih koordinatif dan pragmatis. Nah, maksud saya ini beliau ini Pak Purbaya ini fokus pada kolaborasi antar lembaga dan lebih fleksibel dalam respon situasi. Oke, berarti kita bisa lihat juga ya di media tuh Pak Purbaya tuh lebih blak-blakan lah gitu tentang kebijakan-kebijakan. Dan juga hal ini tuh yang bisa menarik perhatian generasi muda karena kayak kapan aja gitu menteri yang blak-blakan terhadap kebijakan dari pemerintahan. Nah, boleh kasih tahu nggak sih Fauzan contoh kebijakan dari Bapak Purbaya itu apa? Jadi waktu beliau ketua LPS, beliau sangat fokus tuh di situ pada koordinasi dengan OJK dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, terus begitu jadi Menteri Keuangan nih beliau Pak Purbaya langsung mengambil kebijakan yang cukup berani, yaitu mentransfer 2.000 triliun dari Bank Indonesia ke bank-bank BUMN untuk meningkatkan likuiditas. Ya. Oke, boleh ada tanggapan nggak dari Najwan tersendiri gitu tentang Bapak Purbaya? Pendekatan beliau ini cukup menarik ya. Tapi apakah beliau ini pernah bilang bahwa target kenaikan ekonomi itu di atas atau sama dengan 8%? Apakah itu realistis menurut kamu aja? Itu pertanyaan bagus ya Najwan ya. Jadi memang ambisius, tapi Pak Purbaya ini punya jaringan yang kuat gitu untuk koordinasi kebijakan. Beliau dekat dengan beberapa tokoh strategis seperti Pak Luhut Panjaitan. Nah, jadi koordinasi antar sektor tuh bisa lebih mudah gitu. Oke, jadi kalau misalkan kita bandingin dari kepemimpinan Bu Sri Mulyani itu lebih ke stabilitas jangka panjang, sedangkan kepemimpinan dari Pak Purbaya itu ke jangka yang pendek ya. Bisa dibilang seperti itu ya. Sri Mulyani memang membangun fondasi yang kuat ya. Betul. Beliau ini. Jadi sementara Pak Purbaya itu lebih fokus pada eksplorasi kebijakan yang bisa mendorong pertumbuhan lebih cepat. Oke, ini menarik banget ya. Sekarang kita coba kaitkan dengan teori kepemimpinan kali ya. Nah, kalau misalkan menurut Max Weber, Sri Mulyani itu tuh tipe legal rational leadership yang dimana kepemimpinannya itu berbasis aturan dan profesionalisme yang sangat ketat. Mungkin dari karena kepemimpinan yang perempuan juga gitu, lebih disiplin dan juga lebih kayak terarah gitu ya. Dan cocok untuk stabilitas jangka panjang. Nah, sementara Bapak Purbaya ini lebih ke bureaucratic koordinatif leadership yang mengandalkan koordinasi dan kolaborasi antar lembaga. Betul begitu, Najwan? Iya betul Adiba. Nah, kalau pakai teori James McGregor Burns, Sri Mulyani itu bisa dikategorikan sebagai transaksional leader, yaitu fokus pada hasil yang terukur berbasis aturan dan sistem reward punishment yang jelas. Sedangkan nih kalau dari Pak Purbaya itu lebih transformasional, memberikan visi besar dan mengajak kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Oke, sebenarnya kalau kita lihat dari pendekatan ini tuh mereka berdua tuh punya kelebihan dan masing-masing ya, dimana Ibu Sri Mulyani ini punya pendekatan yang lebih pokoknya lebih jangka panjang gitu, sedangkan kalau Pak Purbaya ini lebih kolaboratif, betul begitu kan? Betul. Dan menurut saya juga mereka itu sebenarnya itu saling melengkapi. Sri Mulyani membangun fondasi yang kuat selama 9 tahun, dan sekarang Pak Purbaya bisa lebih luasa mengeksplorasi kebijakan yang lebih ekspansif. Nah, saya setuju dengan pendapat Najwan. Jadi tanpa fondasi yang kuat dari Bu Sri Mulyani, stimulatif agresif bisa bahaya gitu. Tapi kalau cuma disiplin fiskal tanpa stimulus, pertumbuhan juga bisa terhambat. Oke, nah dari diskusi tadi kita dapat simpulin ya, kalau misalkan dari Ibu Sri Mulyani ini kepemimpinannya lebih transparansi fiskal dan kredibilitasnya itu tuh lebih ada gitu di internasional, dan ini penting banget untuk kepercayaan investor dan stabilitas jangka panjang. Nah, itu buktinya dengan cara Ibu Sri Mulyani ini terus menjadi Menteri Keuangan selama 9 tahun. Nah, di sisi lain Bapak Purbaya ini membawa kemampuan koordinasi lintas lembaga, fleksibilitas kebijakan, dan respon yang lebih cepat terhadap dinamika ekonomi. Dan tentunya ini juga menarik generasi muda gitu untuk menonton tentang politik-politik, apalagi dengan gaya bicara Pak Purbaya ini yang lebih menyesuaikan lah dengan generasi Z.
Oke, ada lagi nggak sih yang menarik gitu dari mereka? Lalu selanjutnya itu yang menarik adalah mereka itu tidak kompetitif, tapi sekuensial, seperti estafet Sri Mulyani yang membangun fondasi, lalu Pak Purbaya yang sekarang ini melanjutkan dengan pendekatan yang berbeda sesuai kebutuhan yang ada saat ini. Betul. Dan ini juga menunjukkan bahwa dalam ekonomi modern kita tuh butuh yang namanya keseimbangan antara disiplin fiskal dan fleksibilitas kebijakan, tidak bisa hanya dari satu sisi. Nah, dapat kita simpulkan lagi bahwa pemimpin ekonomi yang ideal adalah yang bisa menggabungkan akurasi teknis seperti Ibu Sri Mulyani dengan kemampuan komunikasi dan koordinasi seperti Bapak Purbaya. Oke, sekian diskusi kita hari ini tentang perbandingan gaya kepemimpinan Ibu Sri Mulyani dan Bapak Purbaya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan lainnya. Makasih juga buat Najwan dan juga Fauzan yang sudah berdiskusi pada podcast kali ini. Terima kasih teman-teman sudah mau Dadah semuanya. Bye-bye, terima Dadah. kasih.